Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel saya. Seperti yang kita tahu, sebelum kita melepaskan status calon pegawai negeri sipil untuk menuju pegawai negeri sipil, kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar atau latsar yang wajib untuk semua CPNS di berbagai formasi yang ada. Karena kita, termasuk saya, dalam angkatan corona begitu ya, jadi angkatan corona, jadi pelatihan atau latsar kali ini sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan model blended learning. Apa sih blended learning? Seperti yang kita tahu, teman-teman yang sudah menyaksikan panduan penggunaan MOOC pada sewajar-asn-pintar.lan.go.id yang sudah diinstruksikan instansi tempat teman-teman semuanya ditempatkan, terdapat beberapa kendala teman-teman ketika diwajibkan untuk melihat video pembelajaran, materi PDF, materi PowerPoint seperti yang sudah ada pada panduan di atas ini. Nah, pada bagian akhir kita diwajibkan untuk mengikuti evaluasi akademik ini. Nah, pada evaluasi akademik ini kita untuk memperoleh nilai 100 itu hanya bisa pada percobaan 1-3 kali. Baik, kali ini kita akan bahas kendala-kendala itu dan apa saja tips dan triknya. Yuk, mari kita bahas. Kendala yang sering dihadapi teman-teman ketika melaksanakan evaluasi akademik ini, dan saya juga jumpai di instansi saya, yaitu terdapat nilai yang nggak sesuai ya. Jadi nilai hasil evaluasi ini nggak sesuai. Misalkan sudah mengerjakan sampai 50 soal, kemudian merasa sudah bisa menjawab semuanya, tapi nilai yang tampil ini nggak sesuai dengan harapan gitu ya, atau malah timbal balik ya. Seperti contoh kasus, sudah mengerjakan 50, nilainya cuma 20 gitu ya. Bahkan ada yang baru mengerjakan 5 soal tapi nilainya sudah keluar, yaitu 84. Jadi halamannya terrefresh dengan sendirinya begitu. Kemudian ada yang baru mengerjakan sekali tapi di sini sudah muncul sampai percobaan ketiga kali. Entah siapa ini yang mengerjakan gitu ya. Kemudian terdapat sistem error, kemudian tidak bisa dilanjut atau kembali untuk mengecek soal-soal yang tadi. Nah, itu beberapa kendala yang sering dihadapi. Oleh karenanya teman-teman perlu diperhatikan, ada tips dan mungkin sedikit solusi dari saya pribadi berdasarkan pengalaman dan sharing dengan teman-teman yang lain. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika masuk ke akun ini, silahkan masuk ke menu profile dan ganti passwordnya. Nanti ketika kita klik ini, kalian langsung masukkan password yang baru, konfirmasi gitu ya. Dan kalian harus ingat-ingat ini, mengantisipasi seperti kayak ada yang mengerjakan di 2 tempat yang berbeda. Karena jujur saja username dan password ini kan NIP dan NIK. Nah, kombinasi 2 angka itu kan mudah untuk dicari ya, di samping atau tertimbal balik dengan misalkan kita mengisinya dengan cara manual atau password yang kita isi sesuai dengan kemauan kita. Jadi yang pertama, ganti passwordnya. Yang kedua, pastikan sudah membaca atau mempelajari modulnya. Ya, sekilas-sekilas saja garis besar, syukur secara keseluruhan, termasuk file PDF-nya, PowerPoint-nya, itu akan lebih bagus. Untuk apa? Ya, dengan begitu kita akan lebih menguasai materinya ya. Kemudian pilih waktu mengerjakan di pagi hari, karena di pagi hari itu kan pikiran masih fresh dan server sewajar ini itu belum begitu overload, jadi tidak ada error sistem begitu. Pilih waktu di pagi hari. Selanjutnya pastikan jaringannya lancar ya. Jadi jaringan atau internet ini menjadi sangat penting dalam angkatan corona ini ya, atau latsar angkatan corona ini, dalam hal ini pembelajaran mandiri MOOC ini. Karena inilah yang menentukan kita, jawaban kita itu bisa terupload atau terkirim atau tidak ya. Kemudian soal itu terload atau terloading dengan sempurna atau tidak. Nah, itu jaringan. Nah,
biasanya kalau saya menggunakan ini kan saya sudah melaksanakan evaluasi atau percobaannya sampai 3 kali. Ini biasanya saya kalau pertama kali masuk, saya login logout itu ya, login logout itu beberapa kali begitu, sampai 3 kali untuk memastikan apa? Untuk memastikan jaringan dan servernya itu siap gitu. Kita bisa kenali misalkan kayak hari ini tadi saya masuk ke MOC ini, hari ini tanggal 10 ya, karena tanggal 7 sampai 9 kemarin kan masih maintenance ya. Jadi tadi pagi saya masuk ke sini itu pada menu profil saya biasanya sebelum mengerjakan saya klik profil dulu untuk memastikan ini memang ID saya gitu ya. Di trofi ini tadi itu masih 28, jadi belum 50, padahal saya sudah 50 gitu ya. Dan saya refresh ulang begini, itu terloading agak lama dan 50 memang. Jadi jangan sampai teman-teman ketika halaman ini atau page ini itu belum terload dengan sempurna, teman-teman langsung klik evaluasi, kemudian mulai evaluasi, padahal halaman ini belum terload dengan sempurna, teman-teman sudah mengerjakan, akhirnya apa? Akhirnya mungkin jawaban yang terkirim itu juga tidak sepenuhnya 50 soal itu tadi, atau 50 jawaban itu tadi, mungkin hanya beberapa. Nah itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi persiapkan atau cek betul jaringan yang ada. Kemudian hindari mengerjakan berbarengan di satu tempat. Mengapa demikian? Karena teman-teman ketika mengerjakan di satu tempat itu kan server atau jaringan itu alurnya ke satu tempat tersebut, kemudian terbagi ke beberapa device yang ada di situ. Mungkin teman-teman mengerjakan berbarengan, ada beberapa di situ misalkan tidak cuma satu orang, itu kan terbagi. Nah katakanlah kalau server ini kita bicarakan sebuah pintu, itu kan masuk suatu pintu itu kan one by one gitu ya, antri gitu, satu persatu. Walaupun mungkin tidak berat ini website ini itu tidak jelas, tidak berat gitu ya, jadi ringan. Tapi ini sebagai antisipasi saja. Jadi kalau mengerjakan berbarengan, saya sarankan ya teman yang lain itu menyaksikan atau menonton atau mengantri dulu gitu ya. Jadi mengerjakannya bisa bergantian begitu untuk memastikan jaringannya lancar dan proses uploading dan loading halaman itu berjalan sempurna. Kemudian hindari menggunakan satu WiFi untuk mengerjakan berbarengan. Misalkan teman-teman mengandalkan jaringan WiFi, baik itu yang menggunakan router atau hotspot dari handphone ya, itu tolong dihindari. Jadi karena kalau satu router kemudian semuanya mengerjakan, banyak orang yang mengerjakan di situ atau banyak orang yang menggunakan akses situ, kemudian ternyata memang jaringannya itu agak lambat, itu bisa mempengaruhi loading dan uploading halaman ini atau soal dan jawaban yang teman-teman kerjakan. Jadi pastikan dulu seperti tadi, cek refresh beberapa kali begitu ya, login logout gitu untuk memastikan jaringannya aman. Kemudian kalau teman-teman itu menggunakan hotspot handphone, itu kan karena ada beberapa handphone, termasuk handphone saya mungkin gitu ya, yang memang harus dipancing dengan mengakses sesuatu, kemudian baru internet yang terhotspot ke laptop atau komputer itu baru bisa jalan. Itu suatu contoh. Nah mungkin beberapa kasus terjadi ketika memang HP ada yang seperti itu, kemudian dia tidak menyadari, langsung lanjut begitu, terupload begitu, sampai akhirnya jawaban yang terupload itu nggak semuanya, jadi cuma sebagian atau sebagian kecil saja, akhirnya nilainya tidak sempurna atau jauh dari harapan. Itu sangat mungkin terjadi teman-teman. Kemudian sebelum klik mulai, pastikan kita berdoa terlebih dahulu, karena kita mengerjakan 50 soal itu tidak sedikit ya, bahkan waktu yang diberikan itu sampai 90 menit. Artinya kita dituntut untuk betul-betul menguasai dan betul-betul memahami materi dari modul-modul yang ada. Jadi dengan mengerjakan 50 soal dengan waktu yang 90 menit itu bukan waktu yang singkat dan bukan soal yang sedikit. Jadi teman-teman dengan sekali percobaan saja, dengan persiapan yang maksimal, dengan insya Allah
hasilnya juga akan maksimal, dan itu tentu akan memberikan kepuasan tersendiri. Daripada seperti saya ini sampai percobaan 3 kali karena target saya itu 90-an, dan baru percobaan ketiga ini alhamdulillah baru sampai 90-an ini ya gitu ya. Karena memang ya bertahap pembelajarannya. Saya kemarin buka modul baca-baca itu bertahap ya, tidak semuanya langsung gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi karena ingin mencoba akhirnya ya rasa penasaran itu terbayar ya sampai 90 ini. Kemudian manajemen waktu teman-teman, 50 soal dengan waktu 90 menit, itu artinya satu soal itu maksimal kita kerjakan dalam waktu 1 menit 48 detik ya. Satu soal maksimal 1 menit 48 detik. Artinya teman-teman ketika mencari jawaban dari soal itu, misalkan susah, berpikir dan seterusnya, jangan sampai lebih dari itu, soalnya nanti akan menghabiskan banyak waktu, dan mungkin soal-soal yang lebih susah lagi kita agak keteteran gitu ya. Jadi manajemen waktu, satu soal jangan sampai lebih dari 1 menit 48 detik. Kemudian kalau proses loading soal dan jawaban itu atau halaman ini itu masih belum sempurna, teman-teman menunggu ya, sabar, jangan langsung diklik lanjut atau kembali begitu, kan nanti bisa saja tidak sengaja klik lanjut itu pada tempat yang sama itu selesai, dan itu secara tiba-tiba halaman ini langsung ke refresh kembali ke menu home seperti ini. Kemudian ketika kita klik evaluasi, ternyata kita sudah mengerjakan percobaan tersebut, sudah menyelesaikan percobaan tersebut, padahal kita merasa belum selesai mengerjakan. Nah, itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi kalau halaman belum sempurna terloading, tolong ditunggu dulu ya, jangan sampai diklik refresh ketika mengerjakan, karena ketika refresh kemudian mengerjakan itu akan kembali ke nomor 1 lagi, nomor pertama lagi. Itu kemarin yang saya rasakan atau saya alami pada percobaan pertama. Nah, sebelum mengerjakan juga pastikan sudah membaca, memahami, syukur dipersiapkan untuk membuka modulnya ya, baik modul yang bersifat file seperti ini, seperti PDF ini dan PowerPoint beserta video itu, atau modul yang bersifat paper ya, mungkin teman-teman menyempatkan diri untuk mencetaknya menjadi sebuah buku, itu dipersiapkan. Karena ketika kita mengerjakan kemudian ada satu soal yang susah, kita ingat soal itu masuk dalam kategori apa, masuk dalam topik akuntabilitas, berarti langsung kita cari ada modul akuntabilitas itu misalkan. Kemudian sebelum diakhiri, misalkan teman-teman sudah selesai sampai soal 50, sebelum diakhiri klik selesai itu, ya silahkan berdoa lagi semoga hasilnya maksimal, dan dalam mengerjakan ini tadi jawaban itu terupload dengan sempurna. Mungkin itu saja teman-teman, sharing tips dan trik dari saya. Saya doakan teman-teman semoga mengerjakannya lancar dan memperoleh hasil maksimal. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.